dengan kutukan jiwa. Seorang pemuda tak sengaja kencing di kuburan ketika mengikuti pemakaman ayah sang kekasih. Awalnya tak ada yang terjadi hingga teror mengerikan terasa mengganggu. Tak hanya pria itu yang mengalami teror, namun yang datang melayat ikut mendapatkan hal mengerikan secara tiba-tiba. Mereka mulai mencari apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa setan buntung itu mengejarnya. Berikut ceritanya. Di suatu malam, tepatnya di tanah pemakaman umum Jeruk Purut, sebuah kuburan bergerak dengan sendirinya. Disertai dengan suara longlongan anjing, tanah kubur bergerak di mana tangan muncul dan demit kepala buntung keluar ke permukaan tanah. Dan film pun dimulai. Di tempat lain, Jenny kala itu menangisi kematian dari ayah kandungnya. Selesai dikafani, jenazah Aryo dibawa ke kuburan untuk segera dimakamkan. Pak Ustadz memberikan ceramah singkat untuk semua yang hadir di pemakaman bahwa setiap yang hidup pasti akan meninggal. Reno, kekasih Jenny, kala itu kebelet kencing. Ia mengajak sahabatnya Farah untuk pergi dulu, namun Farah meminta Reno untuk kencing di bawah pohon. Gila kali ya, ini kan kuburan. Reno sempat menolak karena mereka berada di kuburan dan ia takut terjadi hal gaib jika ia tetap kencing di sana. Farah hanya bisa memberi pilihan antara kencing di pohon atau pipis di celana. Terpaksa Reno menyingkir dari kerumunan dan mencari pohon yang cocok untuk buang air. Anak kompi mau kencing. Setelah puas buang air kecil, Reno bergegas kembali ke makam ayah Jenny. Pak Ustadz meminta Rahayu untuk segera pulang ke rumah karena tak baik berlama-lama di kuburan, terlebih hari sudah gelap. Reno juga meminta kekasihnya untuk segera kembali ke rumah agar bisa mendoakan sang ayah. Dennis, adik Jenny kala itu enggan untuk pergi dan masih ingin berada di sana. Reno membiarkan pemuda itu untuk beberapa saat. Dennis kala itu berjanji di makam sang ayah jika ia akan menjaga Jenny dan juga ibunya. Ketika hendak meninggalkan makam, sebuah bola menggelinding ke kaki Dennis. Ia mengambil bola itu tanpa merasa curiga siapa yang bermain di dalam kuburan. Angin menghempas tubuhnya dan membuat Dennis ketakutan. Ia pun bergegas kembali ke rumah. Malam harinya acara tahlilan digelar. Pak Ustadz kembali memberi nasihat agar setiap orang mengingat tentang kematian karena kematian itu bisa terjadi kapan saja. 3 amalan yang tidak akan terputus meski sudah meninggal dunia yaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa dari anak-anak yang soleh. Jenny kala itu masih terus menangisi kepergian sang ayah. Rahayu meminta anak sambungnya untuk tidak terus bersedih karena hidup tetap harus berjalan. Kini ayah telah tiada dan mereka harus bekerja keras untuk melanjutkan hidup. Rahayu meminta Jenny untuk membersihkan piring kotor bekas tahlilan. Ayo, semuanya diberesin. Dennis yang datang meminta ibunya untuk tidak berbicara kasar pada sang kakak. Ibu pun kesal karena Dennis terus membela kakaknya. Dennis menjelaskan meskipun Jenny bukan anak kandung, namun ibunya tak boleh berbicara seperti itu. Jenny justru meminta Dennis untuk tidak berbicara kasar pada sang ibu. Ia mengerti maksud dari ibunya yang berbicara seperti itu. Dennis memberitahukan jika ia akan tetap menyayangi sang kakak apapun yang terjadi. Tengah malam itu, Dennis yang belum tidur merasakan ada bola yang menggelinding di lantai. Ia melongok ke bawah, namun tak ada bola sama sekali. Anehnya, sebuah bola berada di atas ranjang. Dennis sedikit bingung, namun ia tak merasa takut sama sekali. Sementara itu, Farah memilih untuk berendam sebelum tidur. Saat ia menenangkan diri, tiba-tiba sebuah tangan hitam berusaha menenggelamkan kepalanya. Farah mencoba bangkit, namun tak terlihat ada apapun di kamar mandi. Reno yang dalam perjalanan pulang terkejut karena ada bola yang mengenai kaca depan mobilnya. Ia berhenti untuk mengecek apa yang terjadi. Telepon kala itu berdering di mana Farah menelponnya. Ia memberitahukan jika baru saja mengalami kejadian aneh. Reno sama sekali tak mengerti apa yang Farah bicarakan. Gadis itu memberitahu jika ia berendam dalam bathtub dan ada sesuatu yang menenggelamkannya. Reno yang mendengar cerita Farah hanya tertawa. Ia mengatakan jika mungkin Farah hanya ketiduran ketika berendam.
Farah bersikeras memberitahu jika ia tidak tertidur sama sekali. Ia merasa jika ada hantu yang mengganggunya, terutama setelah mereka pulang dari kuburan. Reno menenangkan temannya dan mengatakan jika zaman sekarang hantu tidaklah ada. Tiba-tiba Reno merasakan ada hal yang mengerikan. Ia bergegas menutup telepon. Farah tak menyadari sama sekali jika dari tadi ada hantu kepala buntung dari pantulan cermin. Reno kembali ke dalam mobil dan berniat untuk pergi. Sayangnya mesin mobil tak mau menyala. Reno mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan mesin mobilnya itu. Kap mesin belum terbuka, namun ada bola mengenai kakinya. Ia melongok ke kolong mobil dan terlihat ada kepala. Reno yang terkejut mencoba untuk tetap tenang. Ia mengecek ke bagian belakang mobil, namun tak ada apapun di sana. Reno bergegas masuk ke dalam mobil dan untungnya mobil masih bisa menyala hingga ia bisa segera pergi. Sementara itu di dalam rumah, Jenny masuk ke dalam kamar ibunya di mana Rahayu tengah membereskan baju milik suaminya. Jenny menanyakan apa yang sedang ibunya lakukan. Rahayu menjelaskan jika ia akan menyumbang baju milik ayah Jenny. Baju tersebut tak akan berguna jika hanya tersimpan di dalam lemari dan akan lebih bermanfaat jika diberikan pada orang lain. Jenny mengambil salah satu baju milik ayahnya. Ia mengatakan kenapa ayah pergi meninggalkan Jenny sendiri dan kini ia tak memiliki siapapun. Rahayu yang mendengar hal itu merasa kesal karena Jenny tak menganggapnya ada. Padahal dirinya sudah merawat Jenny puluhan tahun, namun kenapa Jenny masih belum mau menerima dirinya sebagai ibu sambung. Tiba-tiba Jenny kerasukan dan menyerang ibu tirinya sendiri. Dennis yang masuk ke dalam menghentikan kakaknya yang mulai menggila. Jenny yang tersadar kebingungan menanyakan apa yang terjadi. Dennis memberitahu pada Jenny jika kakaknya itu mengalami kerasukan. Jenny langsung meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Ia bersimpuh dan melihat sebuah kotak tua berada di atas meja. Siang harinya Farah dan Reno sudah berada di rumah Jenny. Reno mengingatkan sang kekasih untuk tidak berlarut dalam kesedihan. Reno juga menenangkan Jenny jika arwah ayah Jenny sudah berada di tempat yang lebih baik. Mendengar hal itu membuat Jenny sedikit lebih tenang. Melihat adiknya melamun dengan tatapan kosong, Jenny menanyakan apa yang terjadi. Dennis tak mau mengaku dan hanya memberitahu jika ia merasa senang dengan hubungan dari kakaknya dengan Reno yang saling mendukung satu sama lain. Farah kini bercerita jika ia juga mendapat gangguan mengerikan semalam. Reno juga mengaku mendapatkan hal yang sama. Belum sempat bercerita, lampu tiba-tiba berkedip dengan cepat. Farah melihat hantu kepala buntung di luar rumah. Anehnya ketika dicek bersama-sama, hantu kepala buntung itu menghilang seketika. Farah dan yang lain mengecek ke jendela namun mereka tak menemukan ada apapun. Jenny mengira itu hanyalah perasaan dari Farah. Ketika mereka hendak kembali duduk, ternyata sosok hantu kepala itu muncul di depan mata mereka berempat. Untungnya sosok itu hanya muncul sekilas dan kemudian menghilang begitu saja. Mereka mencari info di internet di mana ada sebuah artikel yang menuliskan jika hantu yang mereka temui merupakan hantu pastor jeruk purut. Jenny semakin bingung apa hubungan hantu itu karena ia hanya menguburkan sang ayah di tempat jeruk purut. Dan apakah itu sebuah larangan? Emang itu salah? Reno teringat jika ia kencing sembarangan di kuburan dan bisa jadi hal itu menyebabkan hantu pastor itu mengejar mereka. Jenny yang mendengar hal itu pun merasa kesal. Seharusnya Reno lebih berhati-hati jika berada di tempat seperti itu. Reno mengaku jika ia kala itu tak tahan dan Farah memintanya untuk kencing di sana. Farah dan Reno pun justru saling menyalahkan satu sama lain. Jenny menghentikan pertengkaran itu dan meminta mereka untuk mencari solusi. Reno mencoba mencari di internet di mana ada sebuah tulisan tentang hantu pastor jeruk purut yang telah menghancurkan hidupnya. Penulis bernama Irene menceritakan kisah kelam kehidupannya berurusan dengan kekuatan gaib hantu tanpa kepala. Semua teman-temannya meninggal dunia. Membaca hal itu, Farah menjadi ketakutan karena ia tak ingin mati seperti teman Irene. Reno mempunyai ide untuk mencari Irene dan meminta tolong bagaimana bisa terlepas dari sosok hantu pastor itu. Dennis menolak untuk ikut dan memilih berada di dalam rumah. Siang itu juga mereka bergegas pergi mencari rumah dari Irene. Sesampainya di sana, rumah dari Irene terlihat kumuh dan tak terawat. Farah merasa jika Reno salah alamat.
Jenny sekilas melihat ada sosok perempuan masuk ke dalam rumah itu. Jenny mencoba mengintip, namun ia tak menemukan ada apapun. Farah memaksa untuk pulang karena tempat itu terlalu mengerikan untuk ditempati orang. Sayangnya, Reno dan Jenny tak ingin pulang sebelum mereka berhasil bertemu dengan Farah. Ketika Jenny mengamati kaca jendela, tiba-tiba Irene muncul dan membuat Jenny ketakutan. Reno sama sekali tak melihat ada apapun. Irene keluar dari rumah dan mempertanyakan urusan mereka datang ke rumahnya. Jenny langsung memberitahu jika ia hanya ingin meminta bantuan cara untuk mengusir hantu jeruk purut. Mendengar kata hantu jeruk purut, Irene kesal dan mengusir mereka semua. Pergi kamu semua. Irene. Ia tak ingin mendengar hal itu lagi karena hantu jeruk purut telah membuatnya trauma. Farah memaksa Irene untuk membantu, namun Reno dan Jenny menenangkan temannya. Jika mereka memaksa, kemungkinan Irene justru akan lebih kesal dengan mereka. Dari dalam rumah, Irene berteriak jika bertahun-tahun ia tak bisa tidur karena teringat dengan masalah hantu jeruk purut. Kini hidupnya sudah tenang dan kenapa mereka datang lagi mengganggu. Jenny berteriak dari luar dan menjelaskan jika ia tak memaksa. Ia akan meninggalkan nomor telepon dan jika Irene berubah pikiran maka ia bisa menghubunginya. Reno, Farah dan Jenny bersiap untuk pergi. Irene merasakan ketakutan dan ia menyadari bisa terjadi hal buruk dengan mereka. Sana bahaya. Sementara itu di dalam rumah, Dennis meletakkan bola di lemari. Ia mengambil minuman dan bola basket itu sudah berada di kakinya. Ia mengambil bola itu dan merasa heran karena sepengetahuannya bola itu telah ia letakkan di lemari. Ketika diperhatikan lagi ternyata melihat kepala itu, Dennis berteriak ketakutan. Ia bertabrakan dengan sang ibu dan menceritakan apa yang terjadi. Sayangnya Rahayu tak percaya dengan hal itu. Ia meminta anaknya untuk tidak membicarakan masalah gaib. Ia mengerti jika mereka sedang bersedih karena kehilangan ayah. Dennis tak mau mengatakan apapun dan memilih untuk melenggang pergi. Rahayu teringat dengan kejadian masa lalu ketika Dennis masih bayi. Kala itu Dennis terus menangis hingga Rahayu cukup kewalahan. Ia mengajak suaminya untuk pergi ke dokter guna memeriksakan Dennis. Aryo membawa sebuah kotak dan mengatakan jika mereka tak perlu pergi ke dokter. Kotak itu merupakan pemberian dari buyutnya dan meminta Rahayu untuk mendekatkan kotak itu pada Dennis. Ia yakin dengan hal tersebut Dennis tak akan rewel lagi. Rahayu pun menangis teringat dengan kotak pemberian suaminya. Reno, Farah dan Jenny masih berada dalam perjalanan pulang. Reno mempunyai rencana untuk meminta maaf karena telah kencing di kuburan itu. Ia berharap apa yang dilakukannya bisa menghentikan teror hantu pastor tersebut. Farah tak setuju karena hari sudah malam dan meminta mereka untuk melakukannya esok hari. Reno terus mendesak agar mereka melakukan malam itu karena semakin cepat mereka melakukannya maka akan semakin baik. Farah yang ketakutan tak mau ikut dan memintanya untuk turun di depan. Karena terus memaksa, Reno pun memilih untuk menurunkan Farah di persimpangan. Tengah malam, Reno dan Jenny sudah berada di kuburan. Jenny meminta Reno untuk mengingat di mana ia buang air kecil. Reno mengaku tak ingat, namun ia akan mencari di setiap pohon yang ada. Kamu ingat nggak apa tempat kamu kencing? Begitu melewati kuburan Aryo, Jenny kembali teringat dengan mendiang sang ayah. Reno mengingatkan Jenny jika mereka tidak bisa terlalu lama berada di sana. Reno kebingungan karena seharusnya pohon itu berada di dekat makam ayah Jenny. Ketika senter diarahkan ke depan, Reno merasa heran karena ada sebuah sumur. Ia meyakini jika sebelumnya tak ada sumur di sana. Jenny meminta Reno untuk fokus mencari pohon yang ia kencingi, namun pria itu justru tertarik dengan sumur yang tiba-tiba muncul. Anehnya, air dalam sumur itu berwarna merah. Kok airnya warna merah ya? Tiba-tiba sebuah kepala terbang keluar dari dalam sumur itu. Kepala tersebut melayang mengejar Jenny dan juga Reno. Di saat yang bersamaan, Farah sudah sampai rumah. Ia menemukan sebuah cincin ada di dalam tas. Farah tak mengerti cincin milik siapa yang ada di dalam tas miliknya. Ketika ia menaiki tangga lantai 2, sebuah bola menggelinding dan
Sosok mengerikan itu langsung menyerang Farah. Reno mengajak Jenny untuk berhenti karena kepala setan itu sudah tak mengejar lagi. Jenny meminta Reno untuk mengingat pohon mana yang telah dikencingi. Ia mengaku lelah sudah berkeliling kuburan. Terdengar sebuah pantulan bola. Reno heran siapa yang bermain bola di kuburan. Ternyata Jenny dan Reno kembali berlari kabur dari kejaran hantu pastor kepala. Sementara itu, Dennis yang berada di rumah melihat sosok anjing dengan mata merah menyala. Ia berusaha mendekat, namun sebuah bola basket kembali muncul. Dennis yang ketakutan pun lari masuk ke dalam rumah. Jenny yang sudah sangat lelah mengajak Reno untuk segera pergi dari kuburan. Hantu kepala itu kembali muncul di mana Jenny meminta kekasihnya untuk membaca surat Anas. Untungnya, setan kepala itu menghilang berganti dengan Pak Ustadz yang datang. Pak Ustadz mempertanyakan apa yang sedang Reno dan Jenny lakukan tengah malam di kuburan. Terlebih, mereka melihat dirinya seperti melihat hantu. Pak Ustadz meminta mereka berdua untuk segera pulang. Reno balik bertanya apa yang Ustadz lakukan tengah malam di kuburan. Pak Ustadz menjelaskan jika ia baru kembali dari pengajian dan melihat Reno dan Jenny masuk ke dalam kuburan. Ia pun berinisiatif untuk mengikuti mereka berdua. Reno dan Jenny bergegas kembali ke dalam mobil. Jenny kini mengerti kenapa Irene bisa sangat trauma dengan setan pastor tanpa kepala itu. Sebuah panggilan telepon masuk di ponsel Jenny. Jenny kala itu mendapat kabar mengejutkan di mana Farah baru saja meninggal. Reno terkejut mendengar kabar itu dan mengajak Jenny untuk segera menengok Farah. Mayat Farah waktu itu sudah berada di rumah sakit. Jenny melihat tangan Farah yang mengepal. Ia membuka kepalan tangan temannya itu dan menemukan sebuah cincin tiba-tiba. Farah bangkit dan mengatakan untuk mengembalikan cincin itu dan jangan main-main dengan kutukan hantu jeruk purut. Reno bergegas menghampiri Jenny yang berteriak histeris. Pagi berikutnya, Irene terbangun dan mendapati berita tentang kematian dari Farah. Dalam berita, motif pembunuhan masih belum diketahui. Dari berita di televisi, mayat dari Farah masih menjalani otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Irene teringat Farah yang meminta tolong padanya tempo hari. Ia kembali menulis catatan di internet di mana setelah puluhan tahun hantu jeruk purut itu kembali memakan korban. Jenny menceritakan jika ia diganggu dalam kamar mayat semalam adalah karena cincin yang digenggam di tangan Farah. Reno mempertanyakan kepemilikan dari cincin itu. Jenny sama sekali tak mengerti karena cincin itu berada di tangan Farah. Tiba-tiba Irene muncul dan memberitahu jika cincin itulah penyebab dari hantu pastor mengejar mereka semua. Dennis yang berada di dalam kamar kepergok tengah menguping pembicaraan kakaknya. Sang ibu yang datang langsung memarahi Jenny karena kembali berbicara tentang hal-hal gaib. Rahayu bahkan memarahi Reno untuk tidak mempengaruhi pikiran anaknya. Kalau kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ya udah, kamu ngaji, doa, dan doain papa kamu. Jenny pun meminta maaf atas kelakuan dari ibu tirinya itu. Irene melanjutkan pembahasan jika cincin itu ada sepasang. Cincin tersebut diberikan oleh pastor untuk pasangannya. Seharusnya pemilik cincin itu merupakan pewaris dari pastor tersebut. Dan jika cincin itu dipisahkan, maka hantu pastor akan mengamuk. Itulah sebabnya hantu pastor terus mengganggu, bukan karena Reno yang kencing di bawah pohon. Mana yang satu lagi? Irene pun mempertanyakan keberadaan dari cincin pasangannya. Jenny tak mengetahui keberadaan cincin satunya karena ia hanya menemukan satu cincin. Irene memperjelas jika gangguan akan berakhir ketika mereka menemukan cincin pasangannya dan memasukkannya ke dalam kotak. Setelah semua syarat terpenuhi, hantu pastor itu akan kembali tenang dan tidak mengganggu lagi. Reno mengajak Jenny untuk pergi ke rumah Farah dan mencari cincin satunya. Irene menolak untuk ikut campur dan ia menyerahkan semua masalah pada Jenny dan juga Reno. Jenny tiba-tiba teringat dengan kotak mencurigakan ketika ia kerasukan. Mereka bergegas masuk dan mengambil kotak itu. Namun di dalamnya tak ada apapun. Reno mengambil cincin milik Farah di mana cincin itu kecil. Ia meyakini jika cincin itu adalah milik seorang perempuan. Dan cincin satu lagi pasti adalah milik seorang laki-laki. Jadi terbesit jika mungkin cincin satunya lagi dipakai oleh sang ayah.
Reno tak yakin dengan hal itu karena jenazah tak mungkin dikuburkan dengan cincin. Jenny justru mendesak dan mencoba memastikan apakah cincin itu ada di tangan ayahnya atau tidak. Hari itu juga mereka membawa cangkul dan pergi ke kuburan. Sebenarnya aku gak tega, Ren. Tapi kita harus gimana lagi? Mereka pun bergegas menggali kuburan itu, namun tak ada cincin di tangan ayah dari Jenny. Sosok anjing siluman pastor menyerang mereka berdua, namun untungnya semua itu hanyalah bayangan dari Reno. Ia mengungkapkan jika dirinya tak ingin menggali kuburan ayah Jenny. Sementara itu, Rahayu bercerita pada Pak Ustadz jika semenjak kematian ayahnya, Jenny lebih tertarik dengan hal-hal berbau gaib. Rahayu meminta Pak Ustadz untuk menasihati Jenny agar kembali ke jalan yang benar. Malam itu, Airin yang berada di dalam kamar kembali teringat dengan teman-temannya yang meninggal. Sosok hantu pastor kembali mengganggu dan membuat Airin frustasi. Ia mengambil jaket dan pergi dari rumah. Rahayu kala itu kebingungan mencari kotak yang ada. Jenny masuk ke dalam kamar dan menanyakan apakah sang ibu keturunan pastor itu. Rahayu tak mau menjawab dan merebut kotak itu dari tangan anaknya. Tak berselang lama, Dennis pulang ke rumah. Jenny melihat cincin yang dikenakan oleh adiknya itu. Dennis menjelaskan jika cincin itu sangatlah sakti. Ia seolah mempunyai kekuatan di mana para cewek datang mendekat. Jenny memberitahukan jika cincin itu merupakan sumber malapetaka. Mereka berebut cincin itu hingga sang ibu datang. Rahayu pun akhirnya memberitahu jika cincin itu bukan milik mereka, melainkan pusaka dari keluarga ayah Jenny. Jenny berkesimpulan jika sang ayah adalah keturunan dari pastor itu. Tengah malam, Dennis yang masuk ke dalam kamar mendapat gangguan. Ia kerasukan dan mencoba masuk ke dalam kamar Jenny. Jenny yang tengah tidur pulas diserang secara membabi buta. Reno yang kebetulan datang mencoba untuk masuk ke dalam rumah di mana hantu pastor tanpa kepala itu muncul. Reno mengajak kekasihnya untuk segera pergi dari sana. Dennis yang tersadar pun keluar dari rumah. Sosok anjing siluman muncul dan mulai menyerang. Dennis yang hendak memukul anjing itu justru terikat dan terseret ke atas pohon dan dilempar begitu saja. Airin kembali datang untuk membantu. Rahayu mengecek keributan yang ada di dalam rumah. Sosok hantu itu kini sudah berada di belakang Airin. Mereka mengelilingi hantu dan mulai membaca doa bersama. Sosok hantu menghilang dan hanya tinggal kepala. Reno bergegas menutupi kepala itu dan mengambilnya. Airin mendesak Jenny untuk segera mengakhiri teror mengerikan itu. Rahayu meminta Jenny untuk mengubur kepala itu beserta dengan cincinnya karena ia sudah tak ingin menyimpan cincin itu lagi. Jenny sendiri mengaku masih tak mengerti hubungan cincin itu dengan ayahnya. Rahayu akhirnya membuka sebuah rahasia jika cincin itu adalah milik buyut dari Jenny yang diberikan secara turun-temurun dalam keluarga. Menurut cerita dari ayah Jenny, dulu ada seorang laki-laki yang menyukai pelayan pastur. Lelaki itu melamar dengan sepasang cincin, namun lamarannya ditolak lantaran lelaki sudah beristri. Akhirnya lelaki itu mencoba memperkosa perempuan tersebut, namun ketahuan oleh pastor. Laki-laki itu kemudian membunuh pastor dan perempuan itu agar niat dari kejahatannya tidak ketahuan. Akhirnya pelaku itu menyamar sebagai pastor palsu, namun ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Pada akhirnya pastor palsu itu dipenggal oleh warga kampung. Ayah dari Jenny bukan keturunan dari pastor palsu, melainkan keturunan dari keluarga besar perempuan yang dicintai pastor palsu tersebut. Setelah menceritakan kebenaran itu, sang ibu meminta Jenny untuk menguburkan kepala itu sementara ia akan segera pergi ke rumah sakit. Sesampainya di makam, Airin, Jenny, Reno bergegas mencari kuburan itu. Setelah berkeliling, akhirnya kuburan pastor ditemukan. Ketika digali, sosok pastor kembali muncul. Kepala yang tinggal dipendam pun kembali Reno bawa. Mereka lari ketakutan, bergegas menghindar dari serangan hantu pastor tanpa kepala. Mereka kembali ke dalam mobil dan bergegas pergi, namun setan tanpa kepala itu muncul dan membuat mobil menabrak pohon. Mereka keluar dari mobil, namun Airin yang kerasukan langsung menyerang Jenny. Untungnya Pak Ustadz datang dan langsung membantu. Airin sempat kebingungan di mana ia berada.
Jenny menjelaskan jika mereka sudah mencoba mengembalikan kepala itu ke makam, namun hantu itu masih terus mengganggu. Pak Ustadz mempertanyakan apakah mereka sudah mengembalikan ke tempat yang benar. Sosok pastor tanpa kepala itu muncul kembali. Bersama dengan Pak Ustadz, mereka masuk lagi ke dalam kuburan. Sosok hantu itu sudah kembali menghadang. Reno meminta Jenny dan Irene untuk mencari kuburan sementara dirinya dan Pak Ustadz yang akan menghadapi setan itu. Setelah setan itu menghilang, Reno dan Pak Ustadz kesulitan mencari Jenny dan juga Irene. Mereka memutuskan untuk berpencar agar pencarian menjadi lebih mudah. Sementara itu, Jenny dan Irene terjerembab masuk ke dalam lubang kubur. Mereka memilih untuk terus berjalan di bawah tanah. Sementara hantu jeruk perut kembali menyerang Pak Ustadz dan juga Reno. Dengan bacaan surat Anas, Pak Ustadz berhasil menghalau setan itu pergi. Jenny dan Irene masih terjebak di dalam bawah tanah. Irene melihat ada sosok perempuan yang terjebak di dalam lubang kubur sama seperti mereka. Jenny dan Irene mendatangi perempuan itu perlahan, namun ternyata mereka berusaha kabur hingga bertemu dengan sebuah lubang yang mengarah pada jalan keluar. Pak Ustadz melakukan sebuah penerawangan. Ia meyakini jika Jenny dan Irene dibawa ke alam gaib. Pak Ustadz mengajak Reno untuk berdoa bersama. Irene dan Jenny kembali berdebat. Jenny mengajak Irene untuk segera naik, namun gadis itu justru pergi ke sosok yang mirip temannya. Akhirnya hanya Jenny yang berhasil selamat dan kembali ke atas. Beberapa hari setelahnya, pasangan muda memilih untuk berpacaran di kuburan karena menurut si cowok, pacaran di kuburan adalah hal yang romantis. Si cewek menemukan sepasang cincin. Ketika hendak diambil, tiba-tiba film pun berakhir. Purut Reborn mencoba menghidupkan kembali kisah urban legend yang sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia, namun dengan pendekatan baru yang lebih dramatis dan emosional. Film ini memadukan elemen horor klasik seperti penampakan hantu kepala buntung dengan konflik keluarga dan rahasia masa lalu. Kelebihan terletak pada suasana yang cukup mencekam dan sentuhan lokal yang kuat. Namun, film ini kadang terasa kurang mendalam dari segi pengembangan karakter dan alur cerita. Meski begitu, bagi penggemar horor Indonesia, film ini tetap menyuguhkan hiburan yang menegangkan. Terima kasih dan sampai jumpa.